kita praktek untuk menghitung jurnal penyesuaian yang mana data atau soal latihannya saya ambil dari imodul 3.3, imodul 3.3 di part akhir penugasan mandiri. Di situ ada Dena Decoration, neraca saldo Dena Decoration. Sudah terlihat? Sudah? Wah, terlihat? Udah ya? Udah, Bu. Di sini ada Dena Decoration. Ini di modulmu udah ada, di modulnya udah ada. Nah, neraca saldo ini udah produk jadi. Jadi kita skip aja dari jurnal umum sampai postingnya gimana, prosesnya berdarah-darahnya gimana, kita skip aja karena di soal langsung jebret disediakan neraca saldonya yang udah jadi. Jadi neraca saldo Dena Decoration seperti ini. Seperti ini, Nak. Terus perusahaan itu kan penyesuaiannya beda-beda, tergantung kan. Kayak baju di lemarinya Ayura misalnya kaosnya yang kepake hanya 3. Nanti di lemarinya si Anas nanti yang kaosnya yang kepake 6 misalnya, beda-beda. Makanya data penyesuaiannya juga beda-beda untuk setiap perusahaan. Nah, untuk Dena Decoration, data yang ada itu seperti ini. Yang dia perlu penyesuaian ada 7 data. Nah, ini nanti kita selesaikan satu persatu sesuai dengan data penyesuaiannya si Dena Decoration itu. Baik, yang pertama adalah kurang gede nggak di tayangan gitu? Di tayangan kalian kurang gede nggak? Segini cukup? Terlihat ya? Cukup, Bu. Terlihat ya? Baik, ini benar-benar Bu Vita mohon untuk diperhatikan. Nanti misalnya kita cuma sampai 3 soal, 2 soal, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting dong dulu. Nah, kita mulai dari data penyesuaian yang A. Yang A itu adalah surat berharga. Dia ngomongin tentang surat berharga. Surat berharga itu banyak ya, ada obligasi, ada saham, seperti itu. Nah, di sini surat berharga yang dimiliki Dena Decoration itu obligasi. Jadi dia kayak invest itu berupa obligasi. Kalau invest kan mendapat keuntungan kan. Nah, keuntungan atau bunganya itu dibayarkan tiap 1 September dan 1 Maret. Oke, dicatat dulu. 1 September dan 1 Maret. Misalnya kita pakai bantuan di sini. Ini yang A, penyelesaiannya ini ya. Jadi misalnya aku pakai bantuan Januari sampai Desember, Desember, dia menerima bunganya itu di 1 Maret, misalnya di sini tak tulis sama September. Nah, berarti dia dalam 1 tahun itu kan terima 2 kali. Setiap 6 bulan ya, berarti setiap 6 bulan terima 2 kali di bulan Maret dan di bulan September. Jadi, untuk yang periode September, ini kan penerimaan untuk bulan, berarti sebelumnya ya, untuk penerimaan bulan sampai Agustus, berarti Maret sampai Agustus. Jadi bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus diterimakannya di 1 September. Berarti yang 1 Maret itu adalah untuk penerimaan bulan September sampai bulan Februari. Jadi September, Oktober, November, Desember, Februari diterimakan bunganya di 1 Maret. Oke, sampai sini dulu paham. Intinya dalam 1 tahun dia menerima 2 kali bunga di 1 Maret dan 1 September. Nah, padahal penyesuaian itu pasti always akan selalu dilakukan di akhir periode. Dan kebanyakan akhir periodenya itu kalau di tanggalan itu 31 Desember. Jadi akhir tutup tahun itu 31 Desember. Ini akhir periodenya. Jadi yang telah memiliki pendapatan bunga, tadi kan September seharusnya kan nerimanya nanti di Maret seharusnya. Seharusnya nerimanya di Maret kan? Jadi di bulan September itu nerimanya di Maret. Dan di Maret, bulan Maret nerimanya itu nanti di September. Sampai sini dulu paham ya semoga. Jadi saya ulang sekali lagi. Dia
bulan September ini seharusnya terima bunganya tidak di September, tapi terima bunganya di bulan Maret ini, di next year-nya gitu. Terus yang periode Maret ini nanti itu adalah penerimaan bunga untuk bulan September sampai Februari. Jadi September sampai Februari nanti terimanya di sini. Nah, yang April sampai yang Maret sampai Agustus, jadi bukan Maret ya. Iya, Maret sampai Agustus terimanya di September ini. Padahal penyesuaian harus segera dilakukan di 31 Desember. Nggak mungkin kan September nerimanya di Maret, karena kan 31 Desember udah ada dilakukan penyesuaian. Ya mau nggak mau kita harus menghitung pendapatan bunga yang sudah dihitung tapi belum menjadi kita terima, belum menjadi milik kita. Jadi ini wes dihitung, tapi nanti akhirnya nerimanya bulan Maret, cuma belum kita terima. Nah, berarti yang sebenarnya kita terima itu baru sampai Desember ini, karena yang benar-benar kita nikmati ya sampai akhir periode ini, karena periode 31 Desember udah tutup tahun. Jadi sampai ini dulu yang menjadi benar-benar kita terima dan ya itu hak kita. Jadi September sampai 31 Desember itu berapa bulan? Karena dia bulan awal ikut dihitung Septembernya. Tapi kalau dia 28 September atau 29 September, skip. Berarti bulannya pakai yang Oktober. Tapi karena dia tanggal 1, berarti ikut dihitung. Jadi September, Oktober, November, Desember. Di sini ada 4 bulan. Nah, 4 bulan inilah yang sebenarnya telah memiliki pendapatan bunga. Yang sebenarnya wes sah ini, karena 31 Desembernya udah dibikin jurnal penyesuaian. 4 bulan ini. Cuma nanti penerimaannya tetap di bulan Maret ini. Tapi yang menjadi hak kita ya September sampai Desember aja. Sing next year jangan dihitung dulu. Karena penyesuaiannya baru sampai 31 Desember. Nah, terus 4 bulan ini 4 per karena 1 tahun kan berarti 12 kalikan bunganya tadi berapa? 20%. Kalikan surat berharga obligasinya berapa? Kita lihat di atas. Surat berharganya adalah 1.500.000. Nah, berarti ini kalikan 1.500.000. Yuk, berapa yuk? Yang hitung cepat. 4 per 12 kali 20% kali 1.500.000. Apa ya? 20%-nya ini berarti 100.000 bukan? Udah hitung-hitung enggak? Iya, ini 100.000. 100.000. Nah, kan udah kedapatan tuh 100.000. Itu namanya adalah piutang bunga. Kenapa? Ya piutang dong, karena kan nanti nerimanya baru Maret. Tapi mau nggak mau sampai Desember kita bikinin jurnal penyesuaiannya dulu. Jadi disesuaiin dulu yang sampai Desember. Itu nanti namanya adalah piutang bunga. Pasangannya atau Julietnya adalah pendapatan. Karena someday dia akan jadi pendapatan. Pendapatan bunga. Kenapa bunga ya? Karena ini berasal dari bunga obligasi senilai 100.000 di debit dan 100.000 di kredit. Seperti ini nanti AJP-nya. Kalau mau kita tulis yang bagus nanti akan seperti ini. Jadi selalu diawali dengan nama perusahaannya, terus judul laporan keuangannya apa? Karena kita bikin jurnal pensiun ya jurnal pensiun, terus periodenya. Periode selalu di tanggal 31 Desember 2019 karena tahun 2019. Terus tadi adalah piutang bunga, debitnya, kreditnya adalah agak menjorok seperti ini, pendapatan bunga. Senilai berapa tadi? 100.000. Sampai sini dulu semoga bisa dipahami. Oke, itu yang A ya, yang A. Sekarang kita kembali ke yang B. Yang B. Nih. Yang B, yang A oke, dan sekarang yang B. Yang B, dia ngomongin tentang perlengkapan. Pokoknya kalau jurnal penyesuaian itu dia ngomongin tentang apa dulu, temanya apa. Nek ngon bahasa Indonesia itu ide pokoknya,
apa ya, ide pokok atau gagasan utamanya apa? Nah, karena dia di sini ngomongin tentang perlengkapan, ya wes kita lihat di atas yang berkata-kata perlengkapan. Perlengkapan. Nah, ini kan perlengkapan. 2.800.000. Nah, dia pada awalnya punya perlengkapan 2.800.000. Terus di akhir tahun persediaan perlengkapan tersisa 1.200.000. Awal 2.800.000, tersisa 1.200.000. Berarti ingat, jurnal penyesuaian hanya menghitung yang real, benar-benar kepake, benar-benar habis, benar-benar digunakan. Berarti perlengkapan selama periode itu yang terpakai berapa? 1.600.000. Wah, pinter sekali. Jadi 2.800.000 dikurangi yang tersisa 1.200.000 adalah 1.600.000. Betul. Nah, inilah benar-benar beban perlengkapan yang udah dibayar dan udah habis kita pakai, habis digunakan. Nah, ini yang perlu dicatat yang ini. Jadi, nulisnya nanti menjadi beban perlengkapan pasangan abadinya atau pas Julietnya, pasangan kan kita Romeo Julietan. Ini adalah beban perlengkapan debitnya. Perlengkapan, terus kreditnya adalah perlengkapan. Nah, kenapa agak dinotis ya? Mau nggak mau pasangannya itu ini nggak bisa berubah-ubah. Sehidup semati ini. Beban perlengkapan, piutang bunga, pendapatan bunga, itu sehidup semati. Senilai berapa yang habis tadi? 1.600.000. Debit, kreditnya juga harus sama, 1.600.000. Oke. Yang C sudah. Sekarang yang D. Kita kembali ke yang D. Sorry. Yang D. Ini ya. Kok yang D? Yang C dulu. Nah, yang C ini yang sering bikin gemes itu yang kayak gini, soal seperti yang C ini. Jadi, yang C dia ngomongin tentang asuransi. Jangan diputus. Asuransi. Nah, dia ngomongin tentang asuransi. Ingat ide pokok atau gagasannya dulu. Dia ngomongin tentang asuransi. Kita lihat di atas yang pakai ada kata-kata asuransi. Nah, di sini asuransi dibayar di muka 1.200.000. Nah, berarti dibayar di muka. Ini pakai shortcutnya ya, rumus cepatnya ala Vita. Jadi, asuransi dibayar di muka. Langsung kalau ada kata-kata muka, ada kata-kata muka-muka gini, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Ada kata-kata gitu, kita kemarin udah belajar juga tak singgung sedikit tentang yang namanya tongkat Doraemon. Tongkat Doraemon. Di tongkat Doraemon ya. Kita pakai bantuan tongkat Doraemon. Misalnya di sini aja. Nah, tongkat Doraemonnya di sini biar terlihat nanti. Ini Januari sampai Desember. Des. Terus ini beban muka. Artinya ini yang pakai muka-muka gitu ya. Ini defaultnya adalah ini tongkat Doraemon. Bantuannya ini. Yasin di mute dulu. Yasin, Hanafi di mute dulu. Kalau enggak tolong di situ tolong di mute dulu. Tolongin di yang ada di situ tolong di mutein dulu. Oh ya Bu, sebentar. Oke, thank you. Ya Bu, mana HP? Oh ini. Ya, Sebentar ya Bu. Ya, tolong di mutein ya. Oke, thank you. Nah, baik. Ini defaultnya adalah Januari Desember, beban muka. Nah, yang di soal di sini adalah muka. Pakai kata-kata muka. Berarti kita pakai yang muka ini nanti, yang belakang ya. Bayarnya dia bulan 1 November. 1 November berarti di sinilah. 1 November. 1 November sampai 31 Desember berapa bulan yuk? Dihitung. November, Desember. Berarti cuma ada 2 bulan.
1 November sampai 31 Desember. 1 November, 31 November. November itu berapa sih? 30 ya. 1 November, 30 November 1 bulan. 1 Desember, 31 Desember 1 bulan. Berarti di sini ada 2 bulan. November sampai Desember 2 bulan. Kalau 1 tahun itu 12, berarti nanti yang di sini 10 bulan. Tapi karena di sini dia yang muka, muka, berarti kita pakai yang belakang, yang 2, bukan yang 10. Kita pakai yang 2 bulan. Caranya adalah, karena 1 tahun berarti 2 per 12 kalikan, berapa ini asuransinya tadi? 1.200.000. Berapa nih? Cepet yuk. Corek-corek. 200.000. Ya, 200.000. Nanti kalau yang di soal di neraca saldo ini beban asuransi misalnya. Bukan asuransi dibayar di muka, tapi beban asuransi. Maka kalian pakainya yang depan. Yang B, yang beban. Berarti tidak 2 per 12, tapi 10 per 12. Kalikan 1.200.000. Paham ya? Paham. Jadi karena di sininya yang muka, berarti pakainya yang 2 bulan, yang belakang. Berarti kalau misalnya bayarnya tidak 1 November, misalnya bayarnya 1 Maret. Asuransi dibayar di muka 1 Maret. Berarti berapa bulan tuh? Ayo, dihitung. Maret sampai Desember. Berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berapa bulan, Nak? Hafal nggak bulan-bulan? Berapa tadi? Betul? 10 bulan. 10 bulan. Nah, berarti nanti kalau bayarnya bulan Maret ya berarti 10 per 12. Seperti itu. Kalau bayarnya ini 30 September misalnya. 30 September. Nah, kalau tanggal-tanggal tua seperti itu, Septembernya udah nggak dipakai karena kan dia udah lewat. 30 September berarti kamu ngitungnya tidak dari September, tapi ngitungnya dari next month-nya. Setelah September apa? Oktober ya, berarti Oktober, November, Desember. Nah, berarti 3 bulan. Kalau dia tanggal-tanggal akhir, tanggal-tanggal tua. Gitu. Jadi bisa saja besok soalnya tidak 1 November, tidak 1 September, tidak 1 Maret, tapi bisa saja 30 November, 30 Maret, seperti itu. Jadi kalau tanggal tua, kamu ngitungnya after month-nya, bulan setelahnya. Karena kan udah tanggal lewat tuh, tanggal tua, jadi ngitungnya bukan bulan itu. Semoga bisa dipahami. Nah, karena di sini muka ya, berarti langsung si muka ini, asuransi dibayar di muka ini diletakkan di kredit. Jadi nanti yang tertulis di neraca saldo ini kita letakkan di kredit menjadi sini ya, misalnya tak tulis dulu di bawah sesuai yang di soal, asuransi dibayar di muka. Pasangannya Romeo-nya ya pasti paketan itu adalah beban asuransi. Jadi kalau tadi yang di soal misalnya beban asuransi, berarti yang beban asuransinya ditaruh di kredit, terus yang di atas yang debitnya adalah asuransi dibayar di muka. Jadi ini paketan yang satu paket gitu, nggak bisa dipisah-pisah. Cuma boleh beda atas bawah debit kreditnya, tapi nggak bisa beda pasangan. Pokoknya ini udah diikat sampai mati yang atas bawah debit kreditnya itu. Gitu ya. Nah, notisnya cuma itu sih. Jadi cuma harus ngafalin, bukan ngafalin ya. Sebenarnya kalau ini pasangannya pasti ini pasti ini pasti ini. Cuma nanti yang membedakan yang di atas bawahnya, yang di debit kreditnya itu aja. Nah, shortcutnya ya pakai itu tadi yang tertulis di soal, langsung dipidak taruh di bawah. Asuransi dibayar di muka. Senilai berapa tadi? Berapa tadi aku lupa malan. 200.000 ya. Senilai 200.000. Udah cuma kayak gitu. Apa, Pak? Oke. Terus ini udah lewat waktu belum ya? Berarti aku sampai jam berapa sih? Sampai jam 9.30. 9.30. Oke. Cukup. Nah, terus kita kembali ke soal lagi. Ke ini. Yang D. C aman. Oke, sekarang yang D. Yang D
tematiknya, gagasan utamanya, dia ngomongin tentang kendaraan. Sret. Kendaraan. Ini sudah pasti ngomongin tentang penyusutan. Kemarin aku pakai contoh NMAX. NMAX belinya 30 juta. Terus selama periode itu sampai 31 Desember, nggak mungkin kan NMAX-mu itu masih mulus, montok seperti pas saat kamu beli kan? Enggak. Mesti entah dia ganti oli, atau misalnya gembos, berarti perlu dipompa. Misalnya lagi lampunya ketabrak atau apa misalnya. Ya pokoknya kendaraan itu akan berkurang nilainya. Nah, itu namanya adalah penyusutan atau depresiasi. Nah, berkurang. Ingat, penyesuaian, jurnal penyesuaian hanya menghitung yang real benar-benar kita pakai, benar-benar menjadi hak kita, benar-benar rusak, benar-benar habis kayak gitu. Kendaraan tadi kan di atas 12.500.000. Nah, apakah nilai di akhir itu penyusutannya itu akan sama nilainya 12.500.000? Tentu saja tidak. Tentu saja dia akan mengalami penyusutan. Penyusutannya berapa? Per soal biasanya beda-beda. Ada yang memakai prosentase, nanti seperti contoh soal yang E. Ada juga yang langsung diketok seperti ini. Dia penyusutannya 400. Nggak diterangkan, mungkin 400 itu ganti oli, ganti ban, dan sebagainya apa gitu. Pokoknya penyusutannya sampai 31 Desember itu 400. Nah, kalau sudah diketok palu seperti ini, 400 jebret, ya berarti kita langsung menggunakan angka yang disebut di soal ini. Karena dia udah langsung by angka, udah langsung ditetapkan di sini 400.000. Nah, nanti jurnal penyesuaiannya akan menjadi beban, apa-apa tuh beban, karena kan habis kok asuransi, beban penyusutan, yang menyusut tadi apa? Kendaraan. Pasangan abadinya, Romeo Julietanya, pasangannya akumulasi, kalau ini nggak bisa dirubah, harus ini. Penyusutan kendaraan. Nah, yang menyusutkan macam-macam, bisa saja kendaraan, bisa gedung. Misalnya ngelotok cetek, keramiknya pecah, gendengnya melotrok, dan sebagainya, itu kan menyusut. Sama, itu juga menjadi beban penyusutan gedung. Pasangannya akumulasi penyusutan gedung. Ada lagi yang menyusut, misalnya mesin. Nah, nanti beban penyusutan mesin, akumulasi penyusutan mesin, tergantung apa yang menyusut gitu ya. Tadi menyusutnya udah diketok palu tuh dari denanya, yaitu senilai 400.000. Ya berarti itu yang dihitung, bukannya 12.500.000 dikurangi 400.000, tidak. Kalau seperti itu berarti itu ngitung nilai kendaraan residu atau ngitung residu atau sisa nilai kendaraan. Tapi kita hanya menghitung beban penyusutannya saja sampai 31 Desember, yaitu senilai 400.000. Nah, seperti ini. Otomatis yang nomor E, ada yang bisa bantu Ibu? Yang D-nya gampang. Berarti yang E, gimana yuk? Dia yang nyusut adalah peralatan. Berarti akunnya dulu apa? Akunnya namanya beban. Ada yang bisa bantu? Sesuai yang menyusut. Kalau kendaraan berarti beban penyusutan kendaraan. Berarti kalau peralatan? Halo? Kalau peralatan? Beban penyusutan peralatan. Betul, beban penyusutan peralatan. Pasangannya, kreditnya? Akumulasi? Penyusutan Ha-ha. peralatan. Betul, senilai yang menyusut. Kalau tadi kan langsung diketok angkanya. Nah, kalau ini enggak. Yang ini pakai prosentase. Berarti menyusutnya 10%. Berarti 10% dikalikan nilainya ini, 4 juta. 10%-nya 4 juta berapa? 400.000. 400.000. Iya, betul. Nah, ini kita pindah deh ke jurnal tadi. Namanya adalah beban penyusutan peralatan. Pasangannya adalah
abadi nih, Julieta nih. Akumulasi penyusutan peralatan. Senilai yang menyusut 400.000. Sini juga 400.000. Kreditnya 400.000. Oke, seperti itu. Oke. Next, yang transaksi ke F. Yang udah ya, sekarang kita ke F. Nah, iki gampang sih. Kalau lihat soalnya aja kelihatan sulit, padahal ini mudah. Pendapatan diterima di muka 2.400.000. Berasal dari kontrak penyelesaian taman dan dekorasi rumah di Bogor Residence 4 rumah. Dengan harga masing-masing sama untuk per rumahnya. Nah, sampai penyesuaian ini dibuat, yaitu 31 Desember, baru diselesaikan 3 rumah. Baru diselesaikan 3 rumah. Berarti yang benar-benar sudah jadi hak kita yang menjadi pendapatan, berarti kan yang baru 3 rumah ini kan? Yang sudah sampai tanggal 31 Desember baru diselesaikan 3 rumah. Ya berarti ini aja, 3 rumah ini. Cara ngitungnya gimana? 3 rumah dari berapa rumah? Tadi nak, kalau bulan-bulan kan berapa dari 12. Kalau ini 3 rumah dari berapa rumah? 3/4. Betul sekali, 3/4 kalikan berapa pendapatan yang seharusnya kita terima tadi? 2.400.000. Berapa itu? 6. 1,8 Bu. 8. Yes, betul. 1.800.000. Nah, ini kita pindahkan ke tabel jurnal penyesuaian tadi. Namanya adalah pendapatan, mana sih sini ya? Pendapatan diterima di muka. Pasangan abadinya adalah pendapatan. Karena kita perusahaan jasa, oke lah pendapatan jasa atau pendapatan gitu aja, oke. Oke, agak menjorok ke sini ya. Nah, senilai berapa tadi yang menjadi hak kita sampai 3 rumah tadi, yaitu 1.800.000. Oke. Nah, wis, ini 31 Desember. Nah, oke, sekarang kita ke yang terakhir. Yang terakhir G. Wah, nah ini gampang banget. Iki karo merembe so. Gaji karyawan yang masih harus dibayar. Gaji karyawan yang masih harus dibayar. Kalau kita masih kudu bayar ki jenenge apa? Sesuatu yang kita itu kudu bayar. Namanya apa? Beban Bu. Yang kudu bayar, yang menjadi kewajiban kita untuk membayar, namanya apa? Dewe duwe kewajiban sing kudu bayar. Berarti kita punya apa? Punya apa? Kamu udah makan soto, terus lupa bak dompet. Nah, berarti kan kamu harus kudu bayar. Utang. Nah, utang, betul utang. Nah, utang itu kan nanti harus sampai tanggal 31 Desember kan harus dilakukan penyesuaian. Jadi gaji karyawan yang masih harus dibayar itu benar tadi beban. Cuma kan kita masih punya tanggungan utang. Berarti nanti jurnal penyesuaiannya, nah ini sudah pasti ini. Jadi nggak ada yang lain. Romeo Julietanya nggak bisa dibalik utang gaji beban gaji, tapi harus beban gaji. Karena yang masih punya tanggungan harus dibayar itu gaji ya berarti beban gaji sama utang gaji. Jadi kudu dibebanke, padahal ini sebenarnya belum kita bayar. Oke, 31 Desember. Senilai berapa tadi yang belum dibayar? 200.000 ya. Udah selesai, cuma kayak gini. Cuma notisnya yang kenapa agak bikin gemesnya itu adalah ini nama-nama akun debit kreditnya itu ini pasangannya itu ya naik beban gaji, Romeo-nya ya beban, Juliet-nya utang gaji kayak gitu. Jadi sehidup semati yang perlu mendapat perhatian karena sehidup sematinya itu. Jadi pasangannya itu terus nggak bisa ganti-ganti kayak macam jurnal umum itu nggak bisa. Jadi pasangannya ini. Cuma itu sih notisnya. Semoga kalau misalnya mau udah nyantel satu kayak misalnya beban asuransi, ya wis mesti itu pasangannya asuransi dibayar di muka. Jadi nggak usah dihafalin. Karena nek
Beban penyusutan, oh pasti pasangannya akumulasi penyusutan. Udah cuma kayak itu. Beban gaji, pasangannya mesti utang gaji. Beban perlengkapan, utang perlengkapan. Paling mudah menghafalnya ya kebanyakan dia adalah beban. Karena kan kita hanya menghitung yang sudah benar-benar habis kepakai saja. Namanya adalah beban. Nek piutang ya jelas pasangannya adalah pendapatan. Seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan dia ngomongin soalnya tentang apa. Kalau bunga ya berarti piutang bunga, pendapatan bunga. Nek jasa ya piutang jasa, pendapatan jasa. Tergantung soalnya nanti berbicara tentang apa. Selesai untuk jurnal penyesuaian. Nah, terus ini kita jumlah 100 tambah semuanya sampai dengan beban gaji. Kita hitung berarti yang jumlah jurnal penyesuaiannya ada berapa. Mungkin yang ikut kumon atau jarimatika atau apa itu namanya? Yang hitung cepat itu berapa jumlahnya ini? 100 tambah 16, 200, 400, 1.026, 2... Berapa yo? Bu Vita lagi males ngitung. Berapa nak? 17, 19, 23, 27. 4.700.000. Nah, gini pinter. Pinter deh. Dianggap aja ini sama. Karena kan debit kreditnya sama, ya harusnya sama. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ini perlu latihan berulang-ulang deh kalau penyesuaian itu. Karena kasuistik terjadinya setiap perusahaan beda-beda. Tapi intinya ya cuma itu terus yang perlu penyesuaian itu. Itu terus. Cuma nanti yang kalian latihannya kayak yang tadi beban asuransi dibayar di muka, beban penyusutan gampang ya. Penyusutan tuh tinggal menghitung yang susut aja berapa. Yang perlu dinotis ya yang muka-muka itu tadi. Beban dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, apa-apa yang kayak muka-muka. Tadi aku pakai shortcut atau rumus mudahnya pakai tongkat Doraemon tadi. Depan beban, belakang muka, Januari Desember. Terus dia bulan apa kepakainya. Terus tinggal ngitung bulannya itu berapa bulan. Kalau dia di belakang berarti pakai rumus yang muka. Kalau di depan pakai rumus yang beban. Nanti tergantung yang tertulis di jurnal di neraca saldo itu apa. Kalau dia beban berarti pakai angka yang depan. Kalau dia muka pakai angka yang di belakang. Semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan? Belum? Belum? Belum ya? Oke, belum. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti misalnya kalian nemu, kemarin kan udah ambil buku Erlangga ya, beberapa mungkin yang pesen di belakang-belakang itu kan ada soal-soal juga tentang jurnal penyesuaian. Mungkin bisa kalian sambil untuk latihan, nanti bisa ditanyakan ke saya, Bu, kalau kayak gini jawabannya udah bener belum? Kayak gitu. Bisa untuk latihan. Atau di modulnya juga ada soal-soal latihannya, nanti bisa sambil kalian kerjakan. Kayaknya udah tak kasih kunci deh di belakangnya itu. Misalnya kalian kerjakan dulu, terus lihat kuncinya belakangan juga boleh. Yang penting latihan, jangan males untuk latihan. Begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat beristirahat. Jangan lupa yang belum mengisi presensi untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.